Podcast Kotaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gita Nuriska Soleman, Senior Fasilitator Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo OSP 8 pada program Kotaku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk berkunjung ke salah satu lokasi penerima bantuan pemerintah untuk masyarakat BPM pada program Kotaku, yaitu berada di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Ulondalangi, Kota Gorontalo. Ayo ikuti saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi 3 kegiatan yang berada pada Kelurahan Siendeng, yaitu pertama, drainase dan ruang terbuka publik, jalan paving serta MCK. Selanjutnya kita akan ke pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan jalan paving blok, di mana tanah yang digunakan untuk pekerjaan paving ini adalah milik warga dengan panjang jalan sepanjang 345 meter dengan lebar 2 meter. Izin pakai yaitu selama 15 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan pergunaannya. Mutu paving yaitu tipe K300 dengan tebal 8 cm. Warga masyarakat telah membentuk KPP sebagai kelompok yang akan memelihara jalan paving blok ini. Biaya pembangunan jalan paving blok ini yaitu sebesar Rp182.200.000 dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 15 orang dengan jumlah pemanfaat sebanyak 417 orang serta progres saat ini sudah mencapai 52,37%. Nah, sekarang kita telah berada di lokasi selanjutnya, yaitu pembangunan MCK baru. Tanah yang digunakan untuk pembangunan MCK ini adalah milik warga dengan luas lahan sebesar 4,2 x 3 meter persegi. Izin pakai selama 15 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah tampak depan bangunan MCK, konstruksi dinding pasangan bata, lantai keramik, sumber air dari PDAM, dan sumber listrik berasal dari PLN. Untuk pemeliharaan dari MCK ini, nanti warga akan memberikan iuran dan setelah itu akan dikumpulkan oleh KPP. Biaya pembangunan MCK ini sejumlah Rp108.900.000 untuk 2 MCK. Dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 6 orang. Jumlah pemanfaat 5 KK untuk masing-masing MCK. Saat ini progres fisik sudah mencapai 50,99%. Bangunan MCK ini juga sudah dilengkapi dengan septic tank yang berada di bawah MCK itu sendiri karena lahan yang digunakan secara terbatas. MCK ini terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 ruang untuk mandi dan buang air, dengan dilengkapi dengan WC jongkok dan WC duduk, serta 1 ruang untuk cuci. Drainase ini fungsinya untuk mengalirkan air hujan yang berasal dari gunung, terdapat juga air buangan dari rumah-rumah warga. Konstruksi yang digunakan dalam membangun saluran drainase ini menggunakan pasangan batu. Dan outlet saluran drainase ini menuju ke sungai serta sudah terkoneksi dengan saluran existing. Untuk pemeliharaan drainase ini akan dilakukan oleh warga masyarakat sekitar. Dalam pembangunan drainase ini dilengkapi dengan bak kontrol untuk mencegah endapan mengalir sekaligus dengan air. Nah, mari kita lihat kondisi drainasenya. Tidak ada air yang tergenang atau mengalir. Jadi ini kering ya Bapak Ibu. Total anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan drainase yaitu sebesar Rp440 juta dengan swadaya masyarakat sebesar Rp2 juta, melibatkan warga setempat sebagai pekerja yaitu sebanyak 36 orang, dan drainase ini dimanfaatkan oleh 417 jiwa. Saat ini progres pekerjaan sudah mencapai 99,11%. Perlu kami informasikan bahwa status tanah yang digunakan adalah tanah milik pemerintah dan tanah milik warga.
Sedangkan panjang saluran drainase ini yaitu sepanjang 100 meter. Ini kita bersama dengan Ketua KSM Gunung Layang, yaitu Bapak Kustarto Sumba, selaku wakil dari masyarakat yang berada di Kelurahan Siending. Baiklah Bapak, mungkin bisa sekedar sharing kepada kami, kira-kira kemarin waktu melaksanakan pekerjaan di RT 2 RW 4 ya Pak ya? Ya. Ketika melaksanakan pekerjaan di RT 2 RW 4 ada tidak hambatan-hambatan atau mungkin berbagai macam kegiatan-kegiatan atau perilaku dari masyarakat yang Bapak temui ketika kita melaksanakan pekerjaan BPM untuk tahun 2020 di Kelurahan Siending? Mungkin bisa sedikit berbagi cerita ketika kemarin melaksanakan pekerjaan Pak? Pada intinya Bu, pekerjaan kita itu alhamdulillah baik. Cuma ada beberapa kendala di lapangan seperti pengaruh cuaca. Pada bulan kemarin kan kita curah hujan di daerah sini kebetulan agak tinggi. Jadi mungkin berpengaruh pada pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan yang mengalami force majeure. Kebetulan di arah MCK itu ada sekitar 15 meter. Baru yang di ujung dari drainase ini juga ada beberapa meter juga yang mengalami force majeure. Kebetulan juga mengenai pekerjaan kita menampung para pekerja itu mungkin agak lebih banyak karena mungkin pengaruh dari pandemi COVID-19. Jadi awalnya kita 25 orang sampai 30 orang lebih para pekerja yang kita bisa tampung karena mereka bekerja di sini dan mereka itu dalam keseharian mereka Ya, penghasilan. dari kontribusi bekerja pada pekerjaan PT Kota Bogor. Ya, betul sekali. Karena pada intinya di program Kotaku itu kita bukan hanya sekedar membangun infrastruktur, tetapi bagaimana juga kita membangun livelihood atau kehidupan berkelangsungan bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Bagaimana program Kotaku itu memberikan manfaat lebih kepada penerima manfaat. Bukan hanya secara infrastruktur, tapi mereka juga menjadi para pekerja di dalam program Kotaku dan akhirnya memberikan tambahan penghasilan bagi mereka. Apalagi seperti sekarang ini apa ya, di pandemi COVID seperti ini banyak sekali masyarakat-masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan alhamdulillah dengan program kita itu bisa membantu memberikan tambahan-tambahan penghasilan kepada para pekerja. Selain itu mungkin bisa ceritakan sedikit Pak bagaimana dengan swadaya masyarakat atau partisipasi masyarakat di sekitar sini, apakah mendukung atau mungkin ada masyarakat-masyarakat yang kurang setuju dengan pekerjaan yang ada di program Kotaku di Kelurahan Siending, mungkin bisa sharing juga Pak? Alhamdulillah untuk selama pekerjaan kita untuk program Kotaku banyak masyarakat membantu. Artinya mereka menerima dan mereka bersyukur yang adanya program Kotaku di Kelurahan Siending ini dan beberapa masyarakat juga memberikan kontribusi berupa swadaya, berupa memberikan untuk para tukang berupa minuman atau beberapa makanan untuk mereka bisa konsumsi dan alhamdulillah semuanya untuk masalah swadaya kita alhamdulillah Pak berjalan baik. Ceritakan tentang proses penandatanganan izin lahan, kira-kira ada tidak hal-hal yang agak sulit difasilitasi ketika mendapatkan surat izin lahan dari para pemilik lahan? Alhamdulillah untuk sebelum kita memulai progres pekerjaan kita sudah melakukan ketua RT tempat dan sudah minta izin kepada penduduk yang menerima manfaat di lokasi pekerjaan. Alhamdulillah mereka memberikan izin selama 15 tahun dan apabila diperpanjang mereka menerima untuk mereka siap untuk memperpanjang izin tersebut. Jadi tidak ada masalah Tidak ada untuk masalah izin untuk lahan ya Pak ya? izin lahan. Kalau izin penggunaan fasilitas umum yang ditandatangani oleh lurah tidak ada masalah juga? Alhamdulillah tidak ada masalah untuk sampai sekarang tidak. Nah, jadi memang alhamdulillah sebelum melaksanakan pekerjaan BPM, pertama-tama kita mengidentifikasi kira-kira di sekitar sini berapa saja masyarakat yang lahannya terpakai untuk kegiatan program Kotaku. Dan alhamdulillah juga selain dari ketua KSM, kita dibantu oleh ketua RT setempat untuk mendapatkan surat izin lahan tersebut. Jadi ada bahkan dari ketua RT dari BKM sudah menyumbangkan swadaya materai. Jadi itu sekitar 20 sampai 25 buah materai untuk menandatangani surat izin lahan tersebut. Baik, sekarang saya bersama dengan salah satu penerima manfaat jalan paving serta drainase yang ada di Kelurahan Siending.
di KSM Bukit Layang, yaitu bersama dengan saya Bapak Alan Idris. Mungkin Pak bisa saya lakukan wawancara sejenak ya Pak ya? Bisa ya? Bisa. Jadi kita akan sekedar sharing kira-kira sebelum dan setelah adanya program Kotaku di kelurahan Bapak, kira-kira ada perbedaan tidak? Perbedaannya Sedeno itu dia kita lihat dulu karena dengan adanya program Kotaku ini kita nampak luar biasa. Sebelumnya kan masih ada sampah-sampah, terus jalan air tidak mengalir bagus tuh. Akhirnya sekarang dengan adanya program ini airnya sudah lancar. Memang dahulunya di tempat ini mungkin bisa dilihat dari foto before-nya. Di sini ini dulu tempat kubangan sampah. Jadi memang dulu mungkin Pak kalau di sini segala macam bau ada ya Pak ya, karena di sini banyak sampah. Kemudian juga saluran airnya tidak tertata dengan rapi. Oleh karena itu mungkin setelahnya dapat kita lihat bersama bahwa sekarang jalur air sudah tertata dengan rapi, kemudian juga sudah ada dengan ruang terbuka pabrik. Selain itu Pak, mungkin ada kesan-pesan atau kira-kira apa saja yang Bapak harapkan sebagai penerima manfaat ke depannya terhadap program Kotaku? Insya Allah untuk ke depan untuk Siandeng khususnya di lingkungan tempat dan ada juga bisa dikembangkan. Siapa tahu untuk ke depan masih bisa dianggarkan lagi dalam Kotaku. Iya, benar. Jadi memang salah satu mengapa nama KSM ini menjadi KSM Gunung Layang, karena di sekitar sini ada wisata Gunung Layang yang memang belum terjamah oleh para pemerintah. Jadi memang di Kelurahan Siandeng sini ada yang namanya wisata Gunung Layang, yaitu gunung yang memberikan pemandangan seluruh tampilan Kota Gorontalo dari ketinggian. Jadi makanya itu kami memberi nama KSM ini Gunung Layang, agar supaya program Kotaku membuka jalur untuk program-program lainnya, baik dalam bidang pariwisata maupun infrastruktur, untuk lebih bisa mengembangkan wisata yang berada di Kelurahan Siandeng ini, tepatnya di Kelurahan di KSM Gunung Layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainuddin Blondatu, Lurah Kelurahan Siandeng, Kecamatan Hulundalangi, Kota Gorontalo. Dengan begitu besarnya anggaran, saya dan seluruh masyarakat mengucapkan banyak terima kasih. Namun dengan harapan, insya Allah kegiatan ini atau program ini masih akan berlanjut sampai dengan tujuan dari program Kotaku itu kawasan kita atau kelurahan kita nol kumuh. Tentang program Kotaku sendiri memang tidak perlu kami sanksikan lagi. Wajah Kelurahan Siandeng yang tadinya masuk kawasan atau deliniasi kumuh, alhamdulillah dari segi persentase 60-70% teratasi sejak tahun 2018. Dana 1,5 miliar, dana 1 miliar, dan terakhir 2020 pun kita mendapatkan dana 1 miliar. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, masyarakat yang selama ini mendukung dan ikut membantu kami bagaimana satu kawasan itu dientaskan ke kelurahannya. Harapan ke depan bagi kami dan seluruh masyarakat Kelurahan Siandeng pada khususnya, program ini sampai nol kumuh, sampai tahun berapapun, insya Allah perhatian pemerintah pusat masih tertuju salah satu kelurahannya di Kota Gorontalo, yaitu Kelurahan Siandeng. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat Kelurahan Siandeng pada khususnya siap mendukung program pemerintah dalam bentuk apapun dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka, khususnya di bidang ekonomi, dan menghilangkan dan menolkan kekumuhan yang ada di Kota Gorontalo. Demikian, terima kasih Pak.